Ibadah pagi ini dilayani oleh Pendeta Suwito MSI. Beberapa warta yang perlu menjadi perhatian bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Warta nomor 10 tentang ibadah dan perayaan Natal Pemuda akan dilaksanakan pada hari Kamis 30 Desember 2021 pukul 18.30 di Gereja Induk. Lalu warta nomor 11, ibadah tutup tahun dilaksanakan pada hari Jumat 31 Desember pukul 19.00. Pelayannya adalah Pendeta Suwito MSI dan Vikar Miafido Ordinasari SSI. Lalu warta nomor 12, ibadah Hari Raya Tahun Baru akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Januari di gereja. Untuk teknisnya tetap 3 kali pelayanan melihat kelompoknya masing-masing. Pukulnya 8.00, pukul 10 dan pukul 17. Warta 19 atas nama Majelis GKJW Jemaat Sambirjo, Majelis mengucapkan selamat ulang tahun hari jadi dan ulang tahun hari perkawinan kepada warga yang berulang tahun pada tanggal 26 Desember hari ini sampai 1 Januari. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan memulai ibadah pada saat ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih diundang untuk berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 5 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah ibadah Minggu Natal yang pertama ini kita lakukan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang tetap setia untuk selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Silahkan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada saat ini yang juga merupakan tema liturgi kita setelah kita merayakan Natal adalah kelahiran Kristus menjadi terang dan sukacita bagi sesama. Itulah tema kita. Kita diajak dalam penghayatan kita akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita pada akhirnya menjadi terang dan juga menjadi sukacita, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita sambut dengan pujian kita, Kidung Jemaat 105, bait 1, 2, dan 5. Oh
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diajak untuk juga mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Karena memang nyata dan harus kita akui bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya, kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Baik itu sikap, perilaku, perkataan, bahkan pikiran kita seringkali tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa kita, kesalahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, perkenankan kami bersyukur kepadamu karena hari baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan untuk kami melanjutkan perjalanan hidup. Kami juga bersyukur jika di pagi ini kami dapat membangun ibadah. Terima kasih atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Namun demikian kami harus mengakui ya Tuhan, bahwa di dalam kami membangun ibadah ini, kami merasakan bahwa bukan kebaikan, bukan kesempurnaan yang kami bawa, namun kelemahan, keterbatasan, dosa dan kesalahan masih kami bawa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu supaya kami boleh layak untuk beribadah kepada Tuhan. Apa yang kami lakukan di pagi ini betul-betul menjadi berkat bagi kami semua. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Inilah kami, inilah doa kami. Dan semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita mau mengakui dosa kita, kesalahan kita, dengan sepenuh dan setulus hati kita, maka Tuhan akan memberikan pengampunan bagi kita. Mari kita dengarkan dan kita terima berita anugerah. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Sabda Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita saat ini demikian. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 84 bait 1 dan 3.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan renungkan, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai segala kehidupan kami bersyukur di pagi hari ini Engkau pertemukan dengan sama kami, juga pada Tuhan, Sang Khalik dan Sang Pengasih kami. Kami bersama-sama akan membaca dan renungkan firman-Mu. Kiranya kuasa-Mu bekerja atas kami. Mampukanlah Tuhan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapak Pendeta Suwito yang akan membawakan renungan ini, biarlah kuasa-Mu bekerja atasnya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 2, kita baca mulai ayat 41 sampai ayat 52 yang demikian. Yesus pada umur 12 tahun di dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari, berjalan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu berkata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Shalom. Kita bersyukur kepadanya, kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk membangun ibadah di pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita menghayati dan merenungkan bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus sudah Ia dilahirkan, Ia pun diceritakan mengalami satu pertumbuhan. Sebagai manusia, Ia juga mengalami pertumbuhan fisik dan juga pertumbuhan spiritual yang luar biasa. Mungkin panjenengan semua pernah mengamati tentang pertumbuhan fisik dari anak-anak. Kita yang sudah berkeluarga, kita yang sudah kagungan putra, tentunya dapat melihat perkembangan fisiknya, mulai dari bayi, kemudian tumbuh menjadi anak dan menjadi remaja. Kita dapat melihat itu pertumbuhan dan juga perkembangannya. Mungkin berbeda dengan orang lain yang mungkin sudah lama tidak berjumpa dengan kita dan anak-anak kita. Setelah tidak lama berjumpa dan berjumpa kembali, mungkin ada komentar, oh kamu sudah besar ya, dulu kecil sekarang sudah sama dengan mamanya, dengan papanya. Karena mereka tidak tahu. Tapi kalau kita sebagai orang tua bisa melihat bagaimana pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Tentu kita semua mengharapkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak-anak kita mengalami pertumbuhan yang baik, pertumbuhan fisik yang juga baik, pertumbuhan iman atau spiritual yang juga baik. Tentu ini menjadi harapan kita. Oleh karena itu, untuk pertumbuhan fisiknya tentunya kita mendukung dengan asupan-asupan gizi yang cukup, makanan yang cukup, makanan yang bergizi. Demikian juga kita mendampingi anak-anak kita untuk mau berolahraga, untuk mau menggerakkan badannya, sehingga pertumbuhannya menjadi semakin baik. Dan tentu tidak hanya itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita terus memotivasi dia agar mau bertumbuh dan terus bertumbuh, sehingga kita dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Secara khusus kalau di masa remaja, tentu ada perubahan, misalnya adalah perubahan kulit, perubahan rambut, dada, ukuran tubuh, keringat, suara, organ seksual, dan yang lainnya. Ada perubahan yang terjadi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selain pertumbuhan dan perkembangan fisiknya yang kita perhatikan, kita juga perlu memperhatikan pertumbuhan dan juga perkembangan yang lain dari sisi kehidupan manusia. Tidak hanya fisik, tetapi bagaimana pertumbuhan imannya, pertumbuhan spiritualnya, itu juga menjadi perhatian kita. Sebagai orang tua tentunya kita juga sudah menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Dalam proses baptis kudus misalnya. Demikian juga kita mendampingi anak-anak untuk ikut ambil bagian di dalam ibadah-ibadah anak, baik di kelompok maupun juga di gereja dan yang lainnya.
Dan untuk inilah mari bersama kita juga melihat bagaimana pertumbuhan yang diceritakan dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Diceritakan dalam bacaan kita tadi, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa pada saat itu Tuhan Yesus sudah berumur 12 tahun. Dia kan mengalami satu pertumbuhan sebagai manusia. Ia tidak hanya bayi, tetapi juga mengalami pertumbuhan dan terus bertumbuh. Tapi apakah hanya secara fisik saja ia bertumbuh? Tidak. Jika kita perhatikan dengan seksama, ketika pada saat itu ia diajak oleh kedua orang tuanya, Yusuf dan Maria, untuk pergi ke Yerusalem, apa yang terjadi di sana? Pada saat itu ia kerasan di bait Allah. Sampai-sampai ketika waktunya pulang, Tuhan Yesus itu ketinggalan. Dikira orang tuanya, dikira Yusuf dan Maria, Tuhan Yesus itu bersama dengan kerabat yang lain atau mungkin juga teman-temannya pada saat itu. Tetapi nampaknya tidak demikian. Tuhan Yesus nampaknya kerasan ada di bait Allah. Sampai-sampai Yusuf dan Maria itu bingung mencari-cari kemana dia. Disinilah kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus pada saat itu yang sedang berdiskusi, kalau saya boleh mengatakan dengan kata yang lain, berdiskusi dengan tokoh-tokoh agama pada saat itu, berdiskusi bersoal jawab dengan pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Ia bertanya macam-macam. Tentunya kalau kita melihat konteksnya, tentu tidak hanya sekedar bertanya lalu dijawab, tetapi ada satu diskusi ya, di mana satu menanggapi, satu bertanya dan seterusnya. Dua arah, tidak satu arah. Ini menunjukkan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan bahwa begitu luar biasanya Tuhan Yesus di dalam memberikan teladan terkait dengan pertumbuhan iman, pertumbuhan spiritual, relasi dengan Allah. Tentu ini adalah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika Tuhan Yesus dilahirkan di kalangan orang-orang Yahudi, tentu hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan di sinagoge. Jadi sinagoge itu kan tempat untuk bersoal jawab, berdiskusi terkait dengan hukum-hukum Tuhan. Nah, Tuhan Yesus melakukan itu, berikan teladan itu bagi yang lain. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal itu dapat kita lihat di ayat 46 dan 47. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Luar biasa pertumbuhan spiritualnya, pertumbuhan rohaninya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ini juga menjadi kritik bagi orang-orang pada saat itu ketika mereka membangun relasi dengan Allah di bait Allah.
Mereka ke Yerusalem itu kan hanya waktu-waktu tertentu. Ketika hari raya Paskah, semua orang dari seluruh penjuru daerah datang ke Yerusalem, ke Bait Allah setahun sepisan. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mereka datang ke Bait Allah itu hanya ketika melakukan ritual pengampunan dosa. Selebihnya tidak. Dan inilah juga yang menjadi kritik Tuhan Yesus kecil pada saat itu kepada orang-orang yang mendengar percakapannya dengan ibunya. 49 dari bacaan kita ayat 49, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Sebuah kritik kepada semuanya bahwa rumah Bapa, Bait Allah, yang merupakan simbol kehadiran Allah bertemu dengan manusia, ini harus disobo gitu ya, supaya terjadi relasi dan hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Bagaimana kita juga diajak untuk mengalami satu pertumbuhan spiritual, pertumbuhan iman yang tentunya harus luar biasa. Mungkin secara fisik kula lan panjenengan ini sudah tidak mengalami pertumbuhan. Pertumbuhannya tidak ke atas, tapi ke samping. Nah, itu bukan pertumbuhan fisik. Tetapi kita masih dapat mengalami satu pertumbuhan spiritual di dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Bait Allah pada saat itu, di mana ia harus berada di rumah Bapaknya. Ini menjadi peringatan kita semua, peringatan bagi kula lan panjenengan semua di dalam pertumbuhan spiritual kita. Apakah kita juga terus-menerus memperhatikan ini di dalam kehidupan kita? Apakah kita memperhatikan bagaimana setiap tahun atau setiap saat ya, setiap saat lah kita terus memperhatikan bagaimana pertumbuhan spiritual kita, iman kita, rohani kita dalam relasi kita dengan Tuhan. Apakah pertumbuhannya itu baik atau stagnan atau terus pundi? Ini yang harus kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan juga harus kita evaluasi setiap saat akan pertumbuhan iman kita, spiritual kita, rohani kita. Ya, seperti ketika kita memperhatikan pertumbuhan fisik kita, fisik anak-anak kita, yang menginginkan pertumbuhannya menjadi semakin baik dan baik. Demikian juga kita diajak untuk melihat bagaimana pertumbuhan iman kita terus-menerus bertumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita tetap dapat membangun relasi kita dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, "Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku?" Tentulah ini menjadi peringatan bagi kita. Kita diajak untuk berada dalam hadiratnya, relasi kita dengan Tuhan. Harapannya semakin dikuatkan dan terus ditumbuhkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengalami kemunduran.
Jangan sampai kita mengalami persoalan dan permasalahan secara rohani, secara spiritual kita. Kita harus terus bertumbuh dan bertumbuh, berkembang dan berkembang secara iman kita, spiritualis kita atau rohani kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita senantiasa memperhatikan itu di dalam kehidupan kita agar semakin dekat, semakin baik relasi kita dengan Tuhan dan pertumbuhan iman kita semakin luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Kidung Jemaat 400 bait 1 dan 2 kita nyanyikan untuk merespon sabda Tuhan yang sudah kita renungkan pagi ini. Dipersilakan untuk berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman rasul kita untuk menguatkan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari berdoa. Bersyukur di pagi hari ini kami dapat kembali merenungkan dan menghayati sabda Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami, memampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam iman percaya kami, di dalam spiritualitas kami, di dalam kerohanian kami, sehingga kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami semakin dimampukan untuk menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami mohon kekuatan dari-Mu. Untuk selanjutnya ya Tuhan, perkenankan kami pada saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami persoalan dan pergumulan secara fisik. Ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit. Ada di antara saudara-saudara kami, para orang tua kami yang pada saat ini karena usia senjanya mengalami persoalan terkait dengan kesehatannya dan fisiknya. Oleh karena itu, kami mohon Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai di dalam kehidupannya. Melalui perawatan-perawatan yang diberikan, juga boleh menjadi berkat untuk pulihnya kesehatannya. Kami mohon kasih-Mu, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang mengalami persoalan kesehatan. Demikian juga saudara-saudara kami yang pada saat ini hadir di dalam ibadah minggu ini. Mereka datang juga dengan persoalan dan pergumulan mereka masing-masing. Oleh karena itu kami mohon Tuhan juga menolong dan memberkati mereka, agar mereka dimampukan untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan kehidupan mereka. Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan dan pergumulan mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk persekutuan kami di tempat ini, Jemaat Sambirejo. Kami mohon kasih dan pertolongan-Mu agar kami dimampukan untuk senantiasa mewujudkan kehidupan persekutuan yang kompak, yang baik, yang senantiasa bertumbuh dan berkembang. Biarlah kebersamaan juga senantiasa terwujud di dalam kehidupan persekutuan kami. Warga jemaat bersama dengan para pelayan, biarlah kami boleh bersatu hati untuk ikut ambil bagian di dalam pertumbuhan dan perkembangan persekutuan milik Tuhan ini. Kami juga berdoa untuk setiap program kegiatan yang kami lakukan sampai dengan akhir tahun ini ya Tuhan. Masih banyak program-program yang harus kami selesaikan, khususnya kegiatan Natal untuk saudara-saudara kami, kelompok Bartolomius, demikian juga untuk teman-teman pemuda. Kami mohon berkat-Mu agar kegiatan-kegiatan ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami bersyukur untuk kegiatan Natal di kelompok maupun dalam ibadah Natal di gereja
semuanya dapat berjalan dengan baik. Semuanya itu adalah karena berkat dan pertolongan Tuhan. Para pelayan yang ikut ambil bagian dalam setiap kegiatan, kami mohonkan berkat kepadamu, karena kami percaya bahwa jerih lelah mereka tidak sia-sia di dalam kehidupannya. Berkati pribadinya, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Bangsa dan negara kami Indonesia, kembali kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar bangsa ini tetap dimampukan untuk kuat menghadapi pandemi ini. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan pemulihan bagi kami. Kondisi kami semakin membaik di masa pandemi ini. Biarlah situasi ini terus bertahan dan kondisi kami semakin membaik. Upaya pemerintah melalui penerapan protokol kesehatan, melalui vaksinasi, biarlah menjadi berkat bagi kami semua untuk senantiasa kuat menghadapi pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami, inilah doa kami, dan semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan kita membawa persembahan ke depan dengan dasar firman Tuhan, yaitu Roma 12 ayat 1 yang demikian firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita membawa persembahan yang telah kita kumpulkan di depan bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dengan PKJ 264. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Ucap syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat Engkau Bapa. Pada saat ini pun kami membawa persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dan menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat kami gunakan dengan baik untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, kami yang mempersembahkan, kiranya Engkau berkati kami, dan lain waktu kami dapat mempersembahkan dengan lebih layak. Tuhan, sebentar lagi kami pun akan mengakhiri ibadah ini. Pulang ke rumah kami masing-masing, tuntun kami sehingga kami dapat sampai di rumah kami dengan keadaan selamat dan penuh bahagia. Tuhan, demikian seru dan doa kami. Kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita kembali ke tempat kita masing-masing, melanjutkan tugas dan tanggung jawab serta aktivitas kita, dan biarlah kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita menjadikan sukacita bagi semuanya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 400 bait 3 dan 4. Ku ingin hidup yang benar, dan seterusnya. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra sumber segala keselamatan dan rahmat, Roh Kudus sumber segala penghiburan, menyertai saudara-saudara hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 348 bait yang pertama. Amin.
melanjutkan aktivitas. Jemaat silakan duduk untuk bersaat teduh. Shalom.